Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk menghidupkan majelis-majelis yang telah lama berkontribusi ini, dan saya ingin membahas tentang turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Baik, sebelum itu tanpa diperpanjang kata-kata mukadimah saya langsung aja masuk ke materi yang saya bahas, ialah turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Pada peristiwa 17 Ramadan atau nuzul Quran, dalam hal ini terdapat banyak terjadinya peristiwa tersebut. Salah satunya terjadinya yang pertama nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan disitulah terjadinya peristiwa dakwah secara sir atau secara sembunyi-sembunyi. Padahal itu Nabi Muhammad SAW diberi wahyu, yaitu berupa disuruhnya oleh malaikat Jibril ini untuk membaca surah Al-Alaq dari 1 sampai 5, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih terbata-bata dalam membaca huruf Al-Quran itu, dikarenakan Rasulullah SAW pada saat itu tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari hal itu malaikat Jibril berinisiatif untuk mengeja huruf-huruf Al-Quran sampai Nabi Muhammad SAW memang benar-benar mampu untuk melafazkan kalimat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua, pada zaman itu terjadinya perperangan Badar, yaitu perperangan yang sangat terkenal pada zaman Rasulullah SAW, yaitu perperangan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin Muhajirin Ansar. Dan pada saat itu perperangan itu terjadi yang paling terkenal, dan alhamdulillah pada saat itu perperangan tersebut menang dan diwakilkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, pada 17 Ramadan tersebut terjadinya peristiwa wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ceramah atau kutipan dari hal ini ialah bahwasanya turunnya Al-Quran diawali dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur untuk menyampaikan dakwah ini, dari mulai dakwah sir atau dakwah sirriyah sampai ke dakwah jariyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Pada dakwah sir itu Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan dakwah ini kepada keluarga dan kerabatnya seperti pamannya terlebih dahulu, dan terlebih dahulu lagi kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu ini kepada seluruh bagian keluarganya dan paman-pamannya pada saat itu. Tetapi pada saat itu pamannya dan tidak mau menerima atau mengikuti apa yang diikuti oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk supaya keluarga kerabatnya untuk bisa menganut agama Islam pada saat itu. Jadi pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad telah menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menerima yaitu mukjizatnya Al-Quran, maka disampaikanlah pada saat itu di Gua Hira, pada saat malaikat Jibril mengatakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara sir atau secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan kerabatnya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari kutipan ceramah ini ialah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada saat turunnya Al-Quran ini ialah pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Semoga bermanfaat. Apabila ada salah saya mohon maaf. Mungkin hanya ini kutipan yang dapat saya ambil dari ceramah kali